Mana sih mic-nya nih? Sini dong ya. Khadijah, istri tercinta. Masa remaja biasanya adalah masa muda penuh kenikmatan. Akan tetapi kenikmatan duniawi jauh dari dunia Muhammad. Terjauh dari dunia Muhammad. Cobaan demi cobaan, beban derita yang beratlah yang selalu menimpanya sejak masih kanak-kanak. Selagi dalam masa kandungan, ayahnya telah meninggalkannya, kemudian ibunya pun. Selagi ia berusia 6 tahun, meninggalkannya menjadi anak yatim piatu. Lalu kakeknya yang menjadi kebanggaan dan pelindungnya dipanggil Tuhan pula tatkala Muhammad berusia 8 tahun. Sejak itulah ia di bawah asuhan perlindungan pamannya Abu Talib. Tapi semua cobaan itu dari Tuhan, pukulan demi pukulan yang menimpa Muhammad, tidak membuatnya putus asa. Ia tetap tabah, bahkan semakin tabah, sabar dan perasa. Semua beban nasib itu malah membuat Muhammad semakin memiliki batin yang kaya, pikiran yang semakin mendalam. Muhammad menemukan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, bukan lagi pada kesenangan duniawi. Muhammad paling merasakan kenikmatan tatkala ia dalam renungannya merasakan betapa indah dan besarnya jagat raya ini. Kenikmatan yang tidak memerlukan kekayaan harta dunia, yang memang tidak pernah dipikirkan oleh Muhammad selama hidupnya. Akan tetapi untuk menemukan kenikmatan seperti itu diperlukan jiwa yang kuat dan kaya, pikiran yang selalu mencari kebenaran di balik semua yang nyata. Muhammad mengajak orang lain untuk mengerti renungannya, untuk tidak hanya memikirkan kepentingan hidup dunia. Dalam keadaan jiwa yang seperti itulah, pada suatu hari Abu Talib berkata kepada Muhammad, "Anakku Muhammad, paman ini bukanlah orang yang berada. Anak-anak pun banyak, kehidupan kita semakin susah. Aku mendengar bahwa Khadijah mencari orang yang dengan upah 2 ekor unta untuk mengurus dagangannya di negeri Syam. Jika kau mau, akan kubicarakan dengan Khadijah, dan aku akan minta upah yang lebih tinggi," kata Abu Talib. Muhammad yang penurut dan selalu siap berbakti kepada paman pelindungnya, tentu saja tidak membantah atau menolak. Apalagi ia pun sangat menyadari beban hidup pamannya yang berat. "Terserah pamanlah," sahut Muhammad menyerahkan sepenuhnya kepada pamannya. Khadijah adalah seorang putri bangsawan Quraisy yang terpandang dan kaya raya. Ia mengendalikan usaha perdagangan dibantu oleh ayah dan orang-orang terdekatnya. Sejak lama ia menjanda. Sungguh pun banyak lamaran para bangsawan Quraisy kepadanya. Semuanya selalu ditolak oleh Khadijah. Nampaknya Khadijah seperti tidak berminat untuk bersuami lagi. Selain Khadijah dikenal juga selain bangsawan berparas cantik dan kaya, Khadijah dikenal juga sebagai seorang yang berhati mulia, berperangai lembut dan penuh pengertian. Setelah Muhammad menyerahkan persoalan kepadanya, Abu Talib lalu mendatangi Khadijah. "Aku mendengar engkau akan mengupah orang dengan 2 ekor unta. Setujukah engkau mengupah kemanakanku Muhammad? Tapi untuk Muhammad aku minta upah 4 ekor unta," kata Abu Talib. "Buat orang lain saja aku setuju, apalagi untuk Muhammad," sahut Khadijah. Antara Khadijah dengan Abu Talib sebenarnya memang ada pertalian darah. Mereka sama-sama kaum Quraisy yang terpandang. Ayah Khadijah, Khuwailid, adalah bangsawan Quraisy yang disegani dan terkenal dengan julukan singa Quraisy. Khadijah spontan menerima Muhammad karena selain pertalian darah, juga ia telah mendengar nama Muhammad, pemuda yang berhati mulia dan berpekerti luhur. Pulanglah Abu Talib dan menyampaikan berita gembira itu kepada Muhammad. "Ini adalah rezeki dari Tuhan kepadamu," katanya. Besok interview. Muhammad mendapat petunjuk dan nasihat-nasihat dari Abu Talib dan pamannya yang lain. Setelah segala sesuatu yang dipersiapkan, berangkatlah Muhammad didampingi oleh Maisarah. Maisarah adalah budak Khadijah yang setia dan dipercaya. Itulah untuk pertama kalinya Muhammad memikul sendiri tanggung jawab di pundaknya. Dalam perjalanan itu, ia tidak di bawah lindungan pamannya seperti dulu. Dalam perjalanan jauh menuju Syam itu, Muhammad melalui rute perjalanan yang dulu pernah dilakukannya bersama pamannya. Untunglah ia ikut pamannya dahulu. Sekarang pengalaman itu telah dapat dimanfaatkannya. Perjalanan ini membangkitkan kenangan-kenangan lama dalam sanubari Muhammad, kenangan yang penuh kerinduan.
Tiba di negeri Syam, Muhammad dapat menjual barang-barang dagangannya dengan untung lebih banyak dan cara yang lebih baik. Cara dagang Muhammad itu belum pernah dilakukan orang sebelumnya. Hal itu membuat Maisarah sangat menaruh hormat kepadanya. Orang-orang di negeri Syam sempat tertarik kepada Muhammad, terutama karena tutur katanya dan sikapnya yang manis. Pada kesempatan itu, Muhammad juga bertemu dengan para rahib Nasrani dan berbicara dengan mereka. Muhammad mereka ajak berdebat tentang agama Isa yang waktu itu sudah terpecah-pecah menjadi banyak sekte. Setelah tiba waktunya kembali ke Mekah, Muhammad pun membeli berbagai macam dagangan dari Syam, yang menurut perkiraannya akan laku di Mekah dan disukai oleh Khadijah. Tengah hari sampailah Muhammad di depan rumah Khadijah. Khadijah yang sedang duduk-duduk di tingkat atas rumahnya. Berarti belum pernah bertemu yo. Langsung bekerja mah. Bergegas turun menyambut kedatangan Muhammad. Secara singkat Muhammad menceritakan segala sesuatu mengenai perjalanan dagangnya. Ia memberikan laporan tentang keuntungan yang diperoleh. Barang-barang dagangan yang dibelinya di Syam pun diserahkannya. Khadijah sangat senang dan bercahaya matanya mendengar cerita Muhammad itu. Setelah Muhammad permisi dan kembali ke rumah pamannya, Maisarah lalu menceritakan pengalaman dan pandangannya terhadap pribadi Muhammad. Menurut Maisarah, Muhammad adalah orang yang sangat mulia budi pekertinya, halus perasaannya, ia disukai orang di mana saja, jujur, cerdas, dan mempunyai kemampuan berdagang yang tidak dimiliki semua orang. Khadijah mendengarkan perjelasan budaknya itu dengan senang hati. Dari perasaan senang timbullah dalam sanubari perasaan cinta terhadap Muhammad. Suka anak muda. Keinginannya untuk mempunyai suami tiba-tiba saja muncul. Dan yang kehendaki ialah pemuda Muhammad itu. Berapa beda umurnya? Kepada saudaranya Nufaisa, Khadijah mengungkapkan isi hatinya. Tanpa membuang waktu, Nufaisa lalu pergi menemui Muhammad. "Kenapa kau belum kawin, Muhammad?" kata Nufaisa. "Aku tidak punya apa-apa untuk membiayai perkawinan. Aku anak miskin dan yatim piatu pula," sahut Muhammad. "Kalau itu disediakan dan orang melamarmu, wanita cantik, terhormat dan berhati mulia pula, maukah engkau?" kata Nufaisa lagi. "Siapakah yang kau maksudkan?" tanya Muhammad. "Khadijah," jawab Nufaisa singkat. "Bagaimana caranya?" tanya Muhammad lagi. Jawaban itu menandakan bahwa Muhammad pun sebenarnya ada menaruh hati kepada Khadijah. "Serahkanlah saja hal itu kepadaku," sahut Nufaisa. Muhammad menyatakan persetujuannya. Kembalilah Nufaisa kepada Khadijah. Khadijah senang hatinya mendengar jawaban Muhammad itu. Khadijah segera mengatur persiapan. Ia menentukan hari pertemuan antara keluarganya dengan paman-paman Muhammad. Pada pertemuan itulah dibicarakan segala sesuatu tentang perkawinan Khadijah dengan Muhammad. Setelah pertemuan kedua belah pihak keluarga itu, ditentukanlah hari perkawinan. Umar bin Asad bertindak sebagai wali Khadijah sebab ayahnya sudah meninggal. Dari pihak Muhammad hadir hampir semua paman-pamannya. Sebagai mas kawinnya, Muhammad menyerahkan 20 ekor unta kepada Khadijah. Dengan perkawinan itu mulailah lembaran baru dalam hidup Muhammad. Waktu itu umurnya 25 tahun, sedangkan Khadijah sudah 40 tahun. Namun perbedaan umur itu justru membuat perkawinan mereka sangat harmonis. Muhammad tidak hanya menemukan cinta suami istri pada Khadijah yang berhati lembut, tapi juga seperti menemukan kasih sayang seorang ibu. Kasih sayang yang selama ini selalu dirindukannya. Belakangku sakit. Khadijah seorang wanita yang berhati lembut, adalah ibarat oase di tengah padang pasir bagi Muhammad. Pada Khadijah, Muhammad menemukan kasih sayang, pengertian, bahkan ada kalanya bimbingan. Khadijah, istri tercinta ini banyak berperan dalam kehidupan Muhammad kemudian hari. Khadijah lah yang mendampingi Muhammad pada saat-saat ia mula pertama menerima wahyu dari Allah. Khadijah jugalah yang selalu memberikan semangat tatkala Muhammad sampai pada satu titik yang membuat orang hampir putus asa. Semangat. Iklan semangat. Bentar aja. Masyarakat jahiliyah.
Penduduk Mekah memandang Muhammad sangat beruntung. Mereka berpendapat perkawinannya dengan Khadijah adalah suatu rahmat besar dari Tuhan. Bukankah banyak bangsawan kaya melamar Khadijah, tapi selalu ditolak? Sakit belakangku. Tapi Muhammad justru dilamar. Semestinya penderitaan sudah berakhir bagi Muhammad. Ia sekarang sudah tinggal bersama Khadijah yang kaya dan terhormat. Ia pun ikut menempati kedudukan tinggi dan terhormat dalam pandangan masyarakat. Akan tetapi, semuanya itu tidaklah membuat Muhammad jadi sombong. Malah sebaliknya, Muhammad menjadi semakin ramah kepada setiap penduduk Mekah. Tidak peduli ia kaya dan miskin, siapa saja yang mengajaknya bicara dihadapinya dengan penuh perhatian. Dia selalu siap mendengarkan semua keluh kesah orang, sedangkan ia sendiri tidak pernah berkeluh kesah, baik dulu apalagi sekarang. Muhammad memang orang yang pintar bergaul, tapi mempunyai pribadi yang kuat. Siapa saja yang dekat kepadanya akan senang dan terpengaruh oleh pribadinya yang kuat. Setiap orang menaruh hormat, karena justru setiap orang itu merasa dihormati Muhammad. Di atas itu semua, Muhammad memiliki kecerdasan dan pertimbangan keadilan yang tinggi. Pada suatu kali terjadilah pertengkaran antara kabilah dan kabilah di Mekah. Pertengkaran itu sangat jelas memperlihatkan watak masyarakat mereka yang buruk dan kacau, yang biasanya disebut masyarakat jahiliyah. Peristiwanya adalah tatkala rumah purba, Ka'bah yang dimuliakan itu terancam runtuh karena dilanda banjir. Banjir! Mau tidak mau, untuk menyelamatkan bangunan itu dan arti yang terkandung di dalamnya harus dipugar. Diputuskanlah bahwa setiap sudutnya diperbaiki oleh satu kabilah terkemuka. Orang-orang Quraisy itu pun mulai bekerja, masing-masing menyelesaikan bagiannya. Akan tetapi tatkala temboknya sudah mencapai setinggi orang berdiri, tibalah saatnya untuk memasang Hajar Aswad, batu surga yang amat dimuliakan. Lalu timbullah perselisihan mengenai siapakah yang harus memasang batu mulia itu. Masing-masing pihak menganggap pihaknya lah yang pantas mendapat kehormatan itu. Pertengkaran itu sangat seru dan nyaris meledak jadi perang saudara. Yang paling tajam ialah antara kabilah Abdar dan kabilah Adi. Keluarga Abdar mencelupkan tangannya ke dalam darah untuk memperkuat sumpah mereka, bahwa mereka lah yang semestinya memasang Hajar Aswad itu. Yang lain pun tak kalah sengitnya. Pertengkaran itu sudah sampai pada puncaknya. Pertumpahan darah tinggal tunggu waktunya saja. Untunglah Abu Umayyah bin Mughirah dari Bani Makhzum mengajukan usul yang dapat disetujui oleh semua pihak yang siap tempur itu. Abu Umayyah adalah yang paling tua di antara para Quraisy itu. Karenanya ia sangat dihormati dan disegani. Kita serahkan saja keputusan kepada orang pertama yang memasuki pintu Safa, kata Abu Umayyah. Safa dan Marwah itu. Muhammad yang tidak tahu duduk persoalannya kebetulan adalah orang pertama yang memasuki pintu Safa itu. Kami dapat menerima keputusan Muhammad karena dia adalah Al-Amin, kata mereka semua yang bertengkar itu. Kepada Muhammad lalu diceritakan persoalan apa yang sedang memuncak di kalangan seorang Quraisy, dan mereka semua sudah sepakat akan menerima keputusan apa yang diambil Muhammad. Muhammad berpikir sejenak. Ia menyadari sepenuhnya betapa hebatnya amarah dan dendam yang sedang berkobar. Salah-salah pertumpahan darah akan meledak. Itulah watak paling jelas dari masyarakat jahiliyah masa itu. Muhammad lalu meminta selai kain putih. Ia lalu menghamparkan kain itu di atas tanah. Batu Hajar Aswad itu diambilnya lalu ditaruhnya di tengah kain itu. Setiap ketua kabilah memegang satu sudut kain ini, kata Muhammad kepada mereka yang tercengang-cengang. Setiap ketua kabilah yang bertengkar itu lalu memegang salah satu sudut kain. Dengan cara itulah mereka membawa Hajar Aswad mendekati dinding Ka'bah. Batu itu kemudian diangkat oleh Muhammad dan memasangnya sendiri pada dinding Ka'bah di tempat yang sudah disediakan. Demikianlah Hajar Aswad itu melekat pada dinding Ka'bah. Semua pihak yang nyaris berperang itu menerima keputusan yang diambil Muhammad. Peristiwa Hajar Aswad itu memperlihatkan ketajaman pikiran dan pertimbangan yang adil bijaksana dari Muhammad. Sejak peristiwa itu, nama Muhammad semakin dihormati di kalangan Quraisy dan penduduk Mekah pada umumnya. Zaman itu memang adalah zaman jahiliyah, zaman kebodohan di mana manusia tenggelam dalam dosa dan nista.
Secara naluri saja masyarakat Mekah memuliakan Ka'bah, padahal yang mereka sembah bukan lagi Tuhan yang memerintahkan membangun rumah Allah kepada Ibrahim dan putranya Ismail. Ka'bah sudah menjadi tempat pemujaan berhala. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa Arab waktu itu adalah patung-patung batu, sebagai wujud dari khayalan kosong mereka tentang dewa-dewi. Mereka memuja Hubal, dewa laki-laki yang sangat mereka takuti. Kemudian Lata, Uzza, dan Manat, tuhan-tuhan perempuan yang mereka senangi. Pada itu pembunuhan, peperangan antar suku, perampokan, perkosaan, perampasan harta dan wanita adalah pemandangan yang biasa terjadi setiap hari, dan merupakan sumber pertumpahan darah yang tak kunjung habis. Dalam masyarakat seperti itulah Muhammad dilahirkan. Ke tengah masyarakat seperti itulah Allah mengutus Muhammad. Hati, jiwa, pikiran, dan perasaan Muhammad yang selalu mencari kebenaran tidak dapat menerima semua keadaan itu. Karena itu, ia selalu senang bersunyi-sunyi sendiri, merenung, memikirkan hal-hal dan kejadian yang lebih tinggi dari itu semua. Beruntunglah ia. Perkawinannya dengan Khadijah tidak terlalu memberatkan pikirannya tentang kekayaan dunia ini. Khadijah yang segera dapat mengalami kegelisahan jiwa Muhammad membebaskan suaminya dari pekerjaan mengurus harta dunia. Karena itu Muhammad semakin banyak waktu untuk merenung dan berpikir. Bahkan bersunyi-sunyi sendiri ke tempat yang terpencil, Muhammad merasakan sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar memanggil jiwanya. Tapi belum begitu jelas, seperti suatu bayangan. Jika dikejar semakin menjauh, tapi jika ditinggal semakin mendekat. Dan Muhammad terus mencari dalam permenungan dan dialog dengan alam semesta raya. Muhammad memperoleh 6 orang anak dari Khadijah, 2 orang laki-laki dan 4 perempuan, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Kedua anak laki-lakinya meninggal selagi masih kecil. Muhammad kembali dirundung duka. Meninggalnya kedua anak laki-lakinya itu sangat memukul batinnya. Sebagai manusia yang amat perasa, peristiwa itu semakin mendorongnya untuk semakin merenungkan arti hidup ini. Sampai jauh malam, Muhammad sering merenung sendirian. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah makna hakiki dari kehidupan ini? Apakah di balik semesta alam raya yang maha luas ini? Siapakah yang menciptakannya? Siapakah yang mematikannya? Siapakah yang memberi hidup? Siapa pulakah yang mengatur segalanya ini? Kemanakah manusia setelah mati? Apakah ada dunia lain? Di puncak Gunung Hira terdapat sebuah gua. Gunung itu terletak kira-kira 12 km di sebelah utara Mekah. Tempat itu sangat baik bagi orang yang bersenang bersunyi-sunyi sendiri. Tempat yang baik untuk merenung, berpikir, dan menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat ramai. Ke Gua Hira itulah Muhammad akhirnya mengasingkan diri. Selama bulan Ramadan, ia bersunyi diri sendirian di gua itu. Dibawanya bekal secukupnya. Di sana bukannya ia tidur-tiduran, akan tetapi bertekun dalam renungan dan sembahyang menurut caranya sendiri. Di sana ia mencari kebenaran, merenungkan segala makna hidup ini. Dihadapkannya dirinya seluruh jiwa raganya kepada alam semesta raya, dan ia yakin ada yang menciptakan semuanya itu. Ada kekuatan yang mengaturnya, ada kekuatan yang menguasainya. Di sana ia ingin memenuhi kerinduannya kepada semuanya itu, ingin mengetahui rahasia alam semesta. Siang malam Muhammad bertekun dengan renungannya, sampai ia lupa makan, lupa minum, lupa tidur. Ia melupakan segala keperluan hidup manusia di dunia ini. Muhammad mencari hakikat tertinggi di dalam luasnya alam semesta ini. Tapi di mana? Adakah di langit yang biru melengkung itu? Adakah pada jutaan bintang-bintang yang selalu kelap-kelip itu? Atau pada padang pasir luas yang sunyi sepi itu? Muhammad ingin sekali melihat kebenaran itu semuanya. Pikiran tentang itu siang malam mendera. Seluruh jiwa raganya, seluruh pernafasan dan denyut jantungnya bersatu dalam alam pikirannya. Kebenaran. Setelah Ramadan berlalu, turunlah Muhammad dari puncak Hira itu. Ia disambut oleh Khadijah dengan kasih sayang yang penuh pengertian. Pada saat berada di dekat Khadijah itu, Muhammad mengalami kedamaian dan ketentraman, seperti seorang anak yang menuntut ilmu ke negeri jauh, kembali dalam pangkuan ibunda tercinta. Namun apabila bulan Ramadan sudah tiba kembali, Muhammad pun meninggalkan Khadijah dan anak-anaknya. Ia kembali ke Gua Hira, kembali kepada permenungannya dan kekusakan ibadahnya. Bab baru. Diajakin lagi ya.
Wis. Ya. Khadijah, istri tercinta. Habis itu 6, masyarakat jahiliyah.